Ini adalah WBCQ, menghadirkan radio World's Last Chance kepada Anda dari Monticello, Maine, Amerika Serikat. Kerinduan hati dari setiap orang Kristen selama 2000 tahun adalah melihat Sang Juru Selamat kembali dan mendirikan sebuah kerajaan kekal di atas bumi. Peristiwa-peristiwa yang terjadi di dunia mengungkap bahwa hal itu akan segera terjadi. Tetaplah bersama kami untuk belajar cara Anda dapat bersiap secara rohani menghadapi peristiwa-peristiwa akhir zaman. Radio WLC mempersiapkan orang untuk hidup dalam kerajaan Yahwa di bumi yang akan ditegakkan saat Kristus kembali. Apakah Anda percaya kebenaran? Bagaimana Anda tahu bahwa apa yang Anda percaya adalah kebenaran? Bagaimana Anda tahu dengan pasti bahwa keyakinan Anda saat ini sudah benar? Hai, saya Mario Nugraha dan Anda sedang mendengarkan radio World's Last Chance. Saya pikir sebagian besar dari kita, jika tidak semua dari kita, meyakini sesuatu yang kita yakini saat ini karena kita yakin bahwa itu adalah kebenaran. Maksud saya, apakah ada orang yang mengaku secara sadar bahwa dia sedang mempercayai kebohongan? Tapi terkadang apa yang kita yakini sebagai kebenaran, apa yang telah diajarkan kepada kita sebagai kebenaran, ternyata bukan. Itu adalah kebohongan. Itu adalah kesalahan. Dan kita bahkan tidak mengetahuinya. Nah, hari ini, Donny Alexander akan mengekspos satu area dogma Kristen yang telah diputarbalikkan selama 2000 tahun terakhir. Bukan hanya itu, tetapi kitab suci sendiri sudah memberi peringatan menentang kesalahan ini. Namun, kebanyakan dari kita telah jatuh dan mempercayainya. Donny, apa yang Anda punya untuk dibahas hari ini? Ya, saya suka pada apa yang Anda sampaikan bahwa tidak ada orang yang secara sadar memilih untuk mempercayai kesalahan. Bahkan orang-orang yang mengalami disonansi kognitif di mana pikiran dan tindakan mereka tidak sejalan, mereka masih tetap berusaha untuk menyelaraskan keyakinannya. Sehingga mereka dapat meyakini bahwa apa yang mereka percayai itu sudah benar. Betul, kondisi seperti itu menghasilkan banyak tekanan secara psikologis. Dan faktanya adalah, sekalipun ketika kita sudah benar-benar secara positif, 100% yakin bahwa kita mempercayai kebenaran, seluruh kebenaran dan hanya kebenaran, kita masih bisa salah. Izinkan saya memberi Anda sebuah contoh. Ada berapa jenis indera? Sekarang Anda membuat saya curiga, Donny. Saya rasa Anda akan menjebak saya. Baiklah, kita tidak perlu mempersonalisasikannya. Oke, coba jawab saya. Ketika Anda di sekolah, menurut pengajaran guru Anda, indera yang Anda miliki itu ada berapa, Mario? 5. Indera penglihatan, indera pendengar, indera penciuman atau pembau, indera pengecap, dan sensasi, indera peraba. Ya, benar. Kita semua sudah diajari seperti itu. Tapi bagaimana jika saya memberitahu Anda bahwa Anda telah dibohongi? Karena sebenarnya masih ada yang lain. Maksud Anda seperti indera ke-6 yang memperingatkan kita bahwa kita sedang dalam bahaya, Donny? Lebih dari itu, bagaimana jika saya memberitahu Anda bahwa Anda sebenarnya memiliki 33 indera? Anda habis minum apa, Donny? Anda tidak percaya saya, Mario? Ya, tidak juga. Tidak. Oke, buktikan, Donny. Bisakah Anda membuktikannya? Apa saja itu? Iya, saya tidak bisa menyebutkan semuanya. Hah? Tapi sudah pasti ada lebih dari 5. Nah, ini. Baca ini. Itu dari artikel Minana Katani yang berjudul Teori Ilmiah Terkenal yang Terbukti Salah. Silakan, Mario. Oke, di sini dikatakan, menurut psikolog di Universitas Glasgow, sebenarnya Aristoteles yang pertama-tama mengemukakan gagasan tentang panca indera. Dan walaupun tidak ada satu orang pun yang benar-benar yakin apa sebenarnya jawaban yang benarnya, namun itu sudah pasti bukan panca indera. Masalahnya muncul dalam cara mendefinisikan apa itu indera. Salah satu jawabannya adalah bahwa hanya ada 3 indera yang sesuai dengan jenis rangsangan, kimia, cahaya, dan mekanik, yang dapat ditafsirkan oleh tubuh kita. 9 adalah kemungkinan jawaban yang lain, dan teori ini menambahkan pada 5 panca indera Aristoteles tadi dengan indera mekanoreseptif, yang mencakup hal-hal seperti keseimbangan dan peregangan otot, nyeri, suhu, dan intereseptor seperti mengetahui kapan Anda haus dan mengetahui kapan perut Anda sudah cukup penuh dan sudah waktunya untuk berhenti mendorong makanan ke dalam mulut Anda. Jika Anda memecah lagi ke 9 indera itu berdasarkan komponen-komponennya, maka Anda dapat secara sah berdebat bahwa ternyata ada 21 atau 33 indera. Dan apapun jawabannya, yang pasti indera itu tidak hanya 5. Wow, saya belum pernah mendengar ini sebelumnya, Donny. Iya, begitulah. Rasanya akan sangat tidak enak mendapati fakta bahwa sesuatu yang Anda yakini pada kenyataannya adalah kesalahan.
Apalagi jika kesalahan yang Anda pikir adalah kebenaran berada di area keyakinan rohani. Ya, itu rasanya akan menjadi sangat tidak menyenangkan dan saya sudah mengalaminya sendiri, Doni. Nah, bagi orang Kristen, tentu saja kita memiliki firman Yahwa. Masalahnya, setiap orang Kristen yang Anda ajak bicara mengklaim bahwa keyakinan mereka sudah didasarkan pada firman Yahwa. Itulah alasan mengapa menjadi sangat penting bahwa kita tidak pernah mendasarkan apa yang kita percayai berdasarkan perkataan orang manapun. Tetapi kita harus membuka kitab suci dan mempelajari kebenaran secara pribadi untuk diri kita sendiri. Jadilah seperti orang-orang di Berea. Bandingkan ayat dengan ayat. Dan jangan pernah menerima sebagai kebenaran sesuatu yang bertentangan dengan ayat-ayat yang ada. Oke, itu poin yang bagus. Setiap kali Anda menemukan keyakinan yang bertentangan atau tampaknya bertentangan dengan beberapa keyakinan lain yang Anda tahu atau Anda anggap sebagai kebenaran, maka itu adalah sebuah tanda bahaya yang memberitahu Anda bahwa Anda perlu menggali lebih dalam di area itu. Kebenaran itu harmonis para pendengar. Kebenaran itu tidak akan bertentangan dengan dirinya sendiri. Saya khawatir kebanyakan orang Kristen telah menerima sebagai kebenaran sebuah kesalahan yang telah ditentang atau diperingatkan oleh Alkitab sendiri. Apa itu, Doni? Kebanyakan orang Kristen telah menerima Injil lain yang pada gilirannya telah mengajarkan pada mereka untuk menerima Mesias yang lain. Sekarang Anda tahu, saya sebenarnya berharap bukan itu yang Anda sebutkan. Saya kira Anda akan berbicara tentang sabat yang benar atau yang sejenisnya. Tidak. Kita sudah cukup membahas hal itu, Mario, di episode-episode yang lain. Nah, ini lebih serius. Karena jika Anda tidak tahu apakah Injil yang benar itu, maka Anda sedang mempersiapkan diri untuk menerima Injil palsu. Dan jika Anda menerima Injil palsu, Anda sebenarnya menerima Mesias yang lain. Ya, dan itu serius. Ya, sangat serius. Baiklah, mari kita lihat beberapa bagian kitab suci yang memberi peringatan tentang hal ini. Buka kitab 2 Korintus pasal 11 dan bacalah ayat 1-4. Oke. Di sini, Paulus memberikan peringatan yang sangat serius kepada jemaat di Korintus ketika dia melihat fondasi atau dasar kebohongan yang mereka yakini. Dan ini adalah fondasi kebohongan yang sama yang oleh kebanyakan orang Kristen pada zaman sekarang telah terima sebagai kebenaran. Ya, mereka menerima kebohongan ini karena begitulah yang sudah diajarkan pada mereka. Nah, silakan dibaca, Mario. Oke, di sini dikatakan, alangkah baiknya jika kamu sabar terhadap kebodohanku yang kecil itu. Memang kamu sabar terhadap aku, sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi. Karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Tetapi aku takut, kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus. Sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Sebab kamu sabar saja jika ada seorang datang memberitakan Yahusua yang lain daripada yang telah kami beritakan. Atau memberikan kepada kamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima, atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima. Ketika Petrus dan Yohanes diseret ke hadapan Sanhedrin, dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 4, Petrus mengatakan, "Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan." Benar. Jadi, jika di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan, apakah pemberitaan Injil yang lain dapat menyelamatkan Anda? Tentu tidak. Dapatkah Yahusua yang lain menyelamatkan Anda? Tidak. Ya, tentu tidak. Hanya ada satu jalan menuju keselamatan, dan hanya ada satu Injil. Sekarang Mario, tolong buka kitab Galatia pasal pertama. Orang-orang Galatia sebenarnya adalah orang-orang Celtic yang tinggal di tempat yang sekarang disebut negara Turki. Paulus telah bekerja di antara orang-orang Galatia dalam perjalanan misinya yang pertama. Dan kitab Galatia adalah yang pertama dari sekian banyak surat-suratnya yang masih ada hingga hari ini. Peringatannya kepada jemaat di Galatia mirip dengan peringatannya kepada jemaat di Korintus. Tetapi sepertinya jemaat di Galatia telah menerima lebih banyak kesalahan melebihi jemaat di Korintus pada saat dia menulis surat itu. Oke, ayat berapa, Doni? Kitab Galatia pasal 1 ayat 6-9. Di 5 ayat pertama adalah ayat-ayat di mana Paulus memberi salam. Kemudian di ayat 6, dia langsung menyampaikan perhatian utamanya kepada mereka. Silakan Mario. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Anda akan melihat bahwa nasihat Paulus kepada jemaat di Galatia lebih keras jika dibandingkan dengan kata-katanya kepada jemaat di Korintus. Dan itu karena jemaat di Galatia tidak hanya terancam disesatkan oleh Injil lain dan pemberitaan Kristus yang lain, tetapi mereka sudah menerima Injil sesat ini. Dan jika Anda menerima Injil palsu,
Anda menerima Kristus palsu. Tepat, Mario. Nah, sekarang inilah masalahnya. Injil Paulus adalah murni. Oke, lanjut baca ayat 10, Mario. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Yahwa? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Pesan seperti ini jelas tidak benar secara politis, karena pesan seperti ini tidak akan disukai oleh para pemimpin agama atau bahkan oleh masyarakat. Tetapi itu adalah Injil yang murni. Oke, sekarang tolong baca ayat 11 dan 12. Sebab aku menegaskan kepada kamu, saudara-saudaraku, bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia. Karena aku bukan menerimanya dari manusia, dan bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku, tetapi aku menerimanya oleh penyataan Yahusua Kristus. Oke, dari sinilah kita dapat mengetahui bahwa Injil yang diberitakan Paulus adalah Injil yang murni. Dia tidak mempelajarinya secara langsung dari manusia yang lain. Dia mempelajarinya langsung dari Kristus sendiri melalui pewahyuan. Paulus mengingatkan jemaat di Galatia tentang fakta ini. Dia telah memberi mereka kebenaran, tapi apa yang mereka lakukan sekarang? Mengapa mereka menerima sesuatu yang menyimpang, yang sudah diserong dari Injil yang benar? Anda tahu, ketika kita berhenti sejenak dan berpikir apa artinya ini, maka Anda akan menyadari bahwa ini benar-benar cukup mengejutkan. Kita tahu dari ayat-ayat lain dari Alkitab bahwa kemanapun Paulus pergi, dia menyampaikan kepada para pendengarnya pesan Injil dengan landasan yang benar-benar bagus. Di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 18, kita mendapati dia melakukan perjalanan ke Korintus dan Lukas berkata, di setiap hari Sabat, Paulus berbicara dalam rumah ibadat dan berusaha meyakinkan orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani. Lalu ada kitab 1 Korintus, pasal 4. Nah ini dia, dengarkan ini, ayat 14 dan 15. Di sini dikatakan, hal ini kutuliskan bukan untuk memalukan kamu, tetapi untuk menegur kamu sebagai anak-anakku yang kukasihi. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak sosok bapa. Karena akulah yang dalam Kristus Yahusua telah menjadi bapamu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Oke, Paulus dengan jelas mengajarkan Injil yang murni dan yang tidak tercemar. Jadi agak mengejutkan bahwa kemudian dia harus menulis surat untuk memperingatkan mereka agar tidak menerima Injil yang baru dan yang berbeda itu. Saya pikir bagaimanapun bentuk Injil yang baru itu, yang mereka telah terima ini pastilah sangat halus. Bukan begitu, Doni? Iya, mungkin begitu. Atau mungkin Injil yang baru itu sudah terjelaskan dengan baik. Bisa mereka argumentasikan dengan baik. Karena orang-orang cenderung mempercayai ide-ide yang dapat disampaikan dengan baik pada mereka. Kekhawatiran saya adalah bahwa hari ini kita memiliki sesuatu yang merupakan kebalikan dari apa yang terjadi di Korintus dan di Galatia pada abad pertama. Mereka telah diajari Injil yang murni dan kemudian dijauhkan darinya. Tapi orang-orang Kristen modern justru sebaliknya. Mereka sama sekali tidak tahu apa itu Injil yang murni. Karena semua yang telah diajarkan pada kita adalah versi yang sesat. Jadi yang kita ketahui hanyalah versi Injil yang salah. Atau paling banter tidak lengkap. Kita telah tumbuh dan dibesarkan dalam pengajaran kebenaran yang sudah dibengkokkan ini. Oke, jadi apakah menurut Anda sekarang kita telah menerima Mesias yang lain juga? Karena Paulus sudah mengatakan dengan jelas bahwa jika Anda sudah menerima Injil yang lain, maka Anda juga secara efektif telah menerima Kristus yang lain. Iya. Itu menakutkan. Iya, dan ini sangat serius. Tidak seperti jemaat di Korintus dan di Galatia pada abad pertama yang sudah pernah mendapatkan kebenaran dan yang kemudian dinasihati Paulus untuk kembali ke Injil yang benar, kebanyakan dari kita tidak pernah mendapatkannya. Atau setidaknya, tidak secara keseluruhan, yang bisa kita jadikan sebagai model awal untuk diikuti. Betul, karena Anda tidak dapat kembali ke tempat di mana Anda belum pernah ada sebelumnya. Iya, tentu tidak. Jadi, tidak sama seperti jemaat di Galatia, di mana mereka harus kembali ke pesan yang semula diajarkan kepada mereka. Kita jemaat di dunia modern harus menolak pesan yang selama ini sudah kita terima. Kita perlu belajar lebih banyak. Kita perlu mengkaji lebih banyak dan menjauh dari Injil menyimpang yang selama ini telah kita yakini. Ketika kita melakukan ini, prioritas kita akan berubah. Pengetahuan kita tentang kebenaran akan tumbuh, dan kita akan mengerti mengapa Kristus yang telah diajarkan kepada kita adalah Kristus palsu. Kita kemudian akan siap untuk menerima Kristus yang sejati. Iya, dan ini benar-benar serius. Bagi kebanyakan dari kita cenderung mempercayai apa yang telah diajarkan kepada kita. Jadi, jika kita tidak membuat pilihan sadar untuk menggali lebih dalam dan mau mengikuti kebenaran kemanapun arahnya, maka kita hanya akan tetap berpegang teguh pada asumsi bahwa keyakinan kita sudah benar. Dan itu adalah dosa dari orang-orang Laodikia. Apa yang mereka katakan, Mario? Tolong buka dan bacakan kitab Wahyu pasal 3 ayat 17. Engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dalam nubuatan, Laodikia mewakili zaman terakhir gereja. Dan kita sudah berpuas diri. Kita berbangga bahwa kita telah kaya dan telah terus memperkaya diri
dan kita merasa kita sudah tidak kekurangan apa-apa lagi. Tapi apakah sang saksi yang setia itu setuju dengan penilaian kita terhadap diri kita sendiri? Engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang. Kita mengatakan bahwa kita memiliki kebenaran. Kita membanggakan bahwa tidak ada lagi yang perlu kita ketahui ketika, pada kenyataannya, kita membutuhkan segalanya. Dan salah satu hal yang perlu kita ketahui adalah keindahan dari pesan Injil yang murni. Pesan Injil yang benar dan bukan kebohongan dari Injil yang salah, yang menyimpang, yang selama ini diajarkan kepada kita semua. Baik, Doni. Kita perlu istirahat sejenak, tetapi ketika kita kembali, dapatkah Anda menjelaskan kepada kami secara tepat seperti apa Kristus palsu ini yang telah diajarkan kepada kita selama ini? Ya, tentu. Baik, para pendengar, tetaplah di sini. Kami akan segera kembali. Anda mendengarkan radio World's Last Chance di WBCQ yang mengudara pada gelombang 31 meter di frekuensi 9330 kHz. Radio World's Last Chance mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Salah satu argumen yang sering digunakan oleh orang-orang yang tidak percaya untuk meragukan kitab suci adalah pernyataan bahwa Kristus berjanji untuk kembali dengan segera, namun beginilah faktanya. Sudah 2000 tahun berlalu dan dia masih belum kembali. 2000 tahun bukanlah segera, menurut definisi kata manapun. Argumen ini didasarkan pada asumsi bahwa orang Kristen mula-mula, sama seperti orang-orang Kristen masa kini, telah mengharapkan Sang Juru Selamat untuk kembali dalam waktu dekat, bahkan selama masa hidup mereka sendiri. Dan ini tidak benar. Orang-orang Kristen mula-mula tahu bahwa peristiwa-peristiwa tertentu harus terjadi lebih dulu, sebelum kedatangan Kristus kembali, dan saya tidak sedang berbicara tentang masa kesusahan. Berdebat bahwa Yahusua berbohong atau Alkitab membuat kesalahan, berarti menganggap bahwa orang Kristen mula-mula percaya bahwa Kristus akan kembali dengan segera, dan itu tidak benar. Beberapa peristiwa yang ditunggu oleh orang-orang Kristen mula-mula tidak bisa diharapkan terjadi dalam kurun beberapa dekade, sehingga mereka tentu tidak mengharapkan kembalinya Sang Juru Selamat akan secepat orang-orang Kristen dari generasi terakhir mengharapkannya. Jika Anda ingin mempelajari lebih lanjut terkait persoalan ini, carilah episode radio yang telah dirilis sebelumnya yang berjudul Apakah Para Rasul Berharap Kristus Datang Segera? Pelajari peristiwa apa yang sudah dipahami oleh orang-orang Kristen masa awal sebagai peristiwa yang harus terjadi sebelum kedatangan Kristus kembali. Iman Anda akan dikuatkan saat Anda melihat firman Yahwa tidak pernah gagal. Sekali lagi, episode ini berjudul Apakah Para Rasul Berharap Kristus Datang Segera? Anda juga dapat mendengar episode-episode radio yang sudah ditayangkan di situs web kami atau di channel YouTube kami. Baik, Doni dan para pendengar, kondisi bahwa kekristenan modern telah jatuh ke dalam Injil palsu yang sama yang telah diperingatkan oleh Paulus adalah sesuatu yang perlu difikirkan dengan serius. Tetapi yang lebih serius lagi, dan bahkan saya mungkin bisa menyebutnya menakutkan, adalah gagasan bahwa kita juga telah jatuh pada Kristus yang palsu. Ya, ini menakutkan. Seperti yang sudah kita bahas tadi, Injil palsu menghadirkan Kristus palsu. Orang-orang Kristen abad pertama perlu kembali ke Injil murni yang sudah diajarkan para rasul kepada mereka. Tetapi orang-orang Kristen pada hari ini tidak pernah menerima pengajaran Injil yang murni dari sejak awal. Mario dan para pendengar, kita tidak punya pengetahuan awal yang kepadanya kita harus kembali. Sebaliknya, kita perlu mempelajari pelajaran yang belum pernah kita tahu sebelumnya dan menjauh dari Injil palsu yang telah diindoktrinasi ke dalam diri kita dari sejak bayi. Itulah satu-satunya cara agar kita dapat menerima Injil yang murni dan Mesias yang sejati. Jadi, Mesias sejati berarti Anda mengacu pada Yahusua yang sepenuhnya manusia, bukan Allah anak dalam doktrin Trinitas. Iya, sebagian begitu. Ada sebuah kosakata yang masuk ke dalam teologi Kristen ketika Gereja Katolik menolak monoteisme Alkitab dan mengadopsi doktrin Trinitas dari para penyembah berhala. Selain istilah Allah anak, ada istilah manusia Allah. Ini adalah gagasan bahwa Tuhan menjadi manusia. Ada juga istilah homoousios, gagasan bahwa Bapa dan Anak dan Roh adalah substansi atau esensi yang sama. Dan tentu saja dengan semua istilah-istilah itu, Anda mendapatkan doktrin tentang keberadaan pramanusia dari Kristus atau biasa disebut prainkarnasi Kristus. Ya benar, pernyataan dalam pengakuan iman Nisea yang merupakan dasar bagi doktrin-doktrin Kristen modern dan lain-lain yang serupa. Itu semua menyajikan Injil palsu dan Kristus palsu. Tetapi ada versi yang lebih halus dari Kristus lain yang perlu kita waspadai. Karena versi ini bahkan mungkin telah menipu mereka yang telah menolak ajaran sesat, ketuhanan Tritunggal, dan semua turunan ajarannya. Bahkan, dan ini yang saya takutkan,
para monoteis Alkitab, yaitu mereka yang menerima sifat alamiah Yahwa yang sebenarnya, sebagaimana yang diberikan dalam kitab suci, telah tertipu dan meyakini versi juru selamat yang sudah dimodifikasi. Bagaimana maksud Anda, Doni? Perbedaannya bagaimana? Ketika kita menerima dan mempromosikan Mesias yang tidak sesuai dengan kata-kata dan ajarannya sendiri, apa yang kita promosikan selain versi serong dari hal yang sebenarnya? Mario, Anda terlihat bingung? Ya, saya tidak yakin apa yang Anda maksud. Bagaimana Anda mempromosikan Yahusua, tetapi melepaskannya atau memisahkannya dari ajarannya, kata-katanya? Saya tidak mengerti bagian ini. Maksud Anda apa, Doni? Baiklah, saya akan mengeluarkan beberapa frasa menarik yang telah menjadi lumayan populer dalam beberapa tahun terakhir. Anda akan memberitahu saya apakah frasa atau gagasan seperti itu menghadirkan Sang Juru Selamat, versi kitab suci atau Kristus yang baru dan berbeda. Baiklah. Pernahkah Anda mendengar seorang pendeta atau pemimpin agama mengatakan hal-hal berikut? Yahusua datang untuk melakukan pekerjaan singkat. Yahusua tidak benar-benar mengajarkan sesuatu yang baru. Injil sebenarnya adalah bagian dari perjanjian lama. Pernahkah Anda mendengar itu diungkapkan dalam khotbah atau artikel, Mario? Ya, sebenarnya saya pernah. Saya bahkan pernah membaca sebuah artikel yang mengklaim bahwa ajaran Yahusua sebenarnya tidak ditujukan kepada orang Kristen. Nah, yang itu benar-benar mengejutkan saya karena jika pesannya bukan untuk orang Kristen, itu artinya pesannya tidak berlaku untuk kita pada zaman sekarang. Baiklah, dan dapatkah Anda melihat bagaimana dengan memisahkan Yahusua dari kata-katanya, ajarannya, Anda sebenarnya telah menciptakan Yahusua lain yang berbeda dengan dia yang ditampilkan dalam Alkitab? Iya, saya bisa melihatnya. Saya belum pernah memahami ini sebelumnya, tetapi ketika Anda mengatakannya seperti itu, Doni, saya menjadi paham bahwa ide-ide itu benar-benar telah memisahkan Yahusua dari ajarannya sendiri, ya kan? Iya, kelahiran Yahusua memiliki sebuah tujuan. Hidupnya memiliki sebuah misi. Tetapi jika Anda mau mengesampingkan semua pernyataan bahwa dia hanya datang untuk melakukan pekerjaan singkat, atau bahwa dia benar-benar tidak mengajarkan sesuatu yang baru, Anda sedang menciptakan Kristus palsu yang terpisah dan tidak sesuai dengan kata-katanya sendiri. Saya tahu mungkin agak sulit untuk membuat Anda memahami semuanya sekarang, karena ini adalah Kristus yang telah diajarkan kepada kita semua selama ini. Tetapi mari kita lihat apa yang dikatakan kitab suci tentang Sang Mesias dan lihat apakah itu sesuai dengan ide-ide palsu yang menghadirkan Kristus palsu ini. Oke. Buka kitab Ulangan pasal 18 dan bacakan ayat 15-19. Oke, ini dia Musa sedang berbicara kepada bangsa Israel di sini. Dia berkata, seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku, akan dibangkitkan bagimu oleh Yahwa Elohimmu. Dialah yang harus kamu dengarkan. Tetapi seperti yang kamu minta dahulu kepada Yahwa, tepat seperti yang kamu minta dahulu kepada Yahwa Elohimmu di Gunung Horeb pada hari perkumpulan dengan berkata, tidak mau aku mendengar lagi suara Yahwa Elohimku, dan api yang besar ini tidak mau aku melihatnya lagi, supaya jangan aku mati. Lalu berkatalah Yahwa kepadaku, apa yang mereka katakan itu baik. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka, seperti engkau ini. Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya, dan dia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Orang yang tidak mendengarkan segala firmanku yang akan diucapkan nabi itu demi namaku, daripadanya akan kutuntut pertanggungjawaban. Perhatikan, Yahwa berjanji untuk membangkitkan nabi lain seperti Musa. Nabi ini tidak hanya akan menjadi seperti Musa, tetapi dia juga akan dibangkitkan dari antara bangsa mereka sendiri. Apakah ada sesuatu dalam perikop ini yang menunjukkan bahwa nabi ini sudah hidup sebelumnya dalam bentuk malaikat? Tidak, semua perkataan ini untuk masa depan. Iya benar. Penekanannya di sini adalah pada kemanusiaan nabi yang akan dibangkitkan. Dan nabi ini akan datang dengan pesan yang sangat khusus. Pesan yang diucapkan atas nama Yahwa sendiri, dan jika ada yang mengabaikan atau menolak pesan itu, maka Yahwa sendiri yang akan meminta pertanggungjawaban dari mereka. Ini serius. Pernyataan ini benar-benar menggarisbawahi kata-kata Kristus, iya kan? Ya. Apakah Anda benar-benar akan mencoba dan mengatakan bahwa Kristus tidak mengajarkan sesuatu yang baru ketika di sini Yahwa sedang menekankan betapa pentingnya pesannya itu? Saya tidak akan mengatakan itu. Melakukan hal itu berarti bertentangan dengan Yahusua sendiri. Lihat, Sang Juru Selamat memahami bahwa salah satu bagian penting dari misinya adalah pesan yang dia bawa. Buka kitab Yohanes pasal 12 dan bacakan ayat 47-50 untuk kita. Ini terjadi setelah Sang Juru Selamat masuk dengan iring-iringan kemenangan ke dalam kota Yerusalem dan beberapa saat sebelum peristiwa penyaliban. Di sini, dia meringkas misinya. Silakan dibacakan, mari. Dan jikalau seorang mendengar perkataanku, tetapi tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya, sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, dia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan. Itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku. Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Jadi apa yang aku katakan,
aku menyampaikannya sebagaimana yang difirmankan oleh Bapa kepadaku. Misi Sang Juru Selamat mencakup lebih dari sekedar pekerjaan singkat. Berkata seperti itu sama saja dengan merendahkan misinya. Di dalam kitab Yohanes pasal 6 ayat 63, Kristus sudah mengatakan dengan jelas bahwa rohlah yang memberi hidup. Daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Begitulah pentingnya kata-kata Kristus. Anda tidak dapat memisahkan dia dari kata-katanya. Buka kitab Yohanes pasal 7 dan bacalah ayat 16-18. Ini adalah bagian lain yang menekankan pentingnya ajarannya. Jawab Yahusua kepada mereka, ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri, tetapi dari Dia yang telah mengutus aku. Barang siapa mau melakukan kehendaknya, dia akan tahu entah ajaranku ini berasal dari Yahwa, entah aku berkata-kata dari diriku sendiri. Barang siapa berkata-kata dari dirinya sendiri, dia mencari hormat bagi dirinya sendiri. Tetapi barang siapa mencari hormat bagi Dia yang mengutusnya, dia benar dan tidak ada ketidakbenaran padanya. Oke, ke pasal berikutnya, kitab Yohanes pasal 8 ayat 26, 28, dan 29. Dia yang mengutus aku adalah benar, dan apa yang kudengar daripadanya, itu yang kukatakan kepada dunia. Apabila kamu telah meninggikan anak manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah Dia, dan bahwa aku tidak pernah berbuat apa-apa dari diriku sendiri, tetapi aku berbicara tentang hal-hal sebagaimana yang diajarkan Bapa kepadaku, dan Dia yang telah mengutus aku, Dia menyertai aku. Dia tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Mengingat apa yang Yahusua sendiri katakan tentang pentingnya pengajarannya, dapatkah kita secara wajar mengklaim bahwa dia tidak mengajarkan sesuatu yang baru? Atau bahwa pengajarannya bukan untuk orang-orang Kristen? Tidak, saya tidak berpikir begitu, Doni. Ingat bagaimana Rasul Yohanes membuka Injilnya? Dia menyebut Yahusua sebagai Logos atau firman Yahwa. Dengan kata lain, Yahusua adalah perwujudan dari rencana keselamatan Yahwa. Ya, kitab Yohanes pasal 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Ya, itu ayat yang bagus. Anda tidak dapat memisahkan firman Yahwa dari Sang Juru Selamat. Keduanya terikat secara intrinsik. Buka kitab Lukas pasal 4. Ini adalah awal dari pelayanan Yahusua. Dia sudah begitu populer. Orang banyak ingin dia menetap dan terus mengajar mereka. Baca apa yang dia katakan kepada mereka, Mario, ayat 43 dan 44. Tetapi dia berkata kepada mereka, juga di kota-kota lain, aku harus memberitakan Injil Kerajaan Yahwa, sebab untuk itulah aku diutus. Dan dia memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat di Yudea. Ini adalah pernyataan misinya, tujuan keberadaannya, yaitu untuk mewartakan kabar baik tentang Kerajaan Yahwa. Dia mengatakan, untuk itulah aku diutus. Jadi jelas, Anda tidak dapat memisahkan Yahusua dari pesannya. Orang-orang Kristen mula-mula yang masih baru adalah yang terbaik dalam menanggapi hal ini. Mereka mengerti bahwa sang nabi di dalam kitab Ulangan pasal 18 adalah sang Mesias itu sendiri, sehingga mereka memahami pentingnya pesannya. Iya, saya pikir Petrus sendiri yang membicarakan hal ini. Tunggu, saya buka dulu. Nah, ini dia. Ini dari kitab Kisah Para Rasul pasal 3. Dengarkan ini. Di sini dikatakan, bukankah telah dikatakan Musa, Elohim Yahwa akan membangkitkan bagimu seorang nabi dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku. Dengarkanlah dia dalam segala sesuatu yang akan dikatakannya kepadamu. Dan akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengarkan nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Dan bagi kamulah pertama-tama Yahwa membangkitkan hambanya dan mengutusnya kepada kamu, supaya dia memberkati kamu dengan memimpin kamu masing-masing kembali dari segala kejahatanmu. Anda lihat, dia bahkan mengutip kitab Ulangan. Jadi ketika kita mengabaikan kata-kata Yahusua dan menganggapnya tidak berlaku untuk orang Kristen, ketika kita mengabaikannya dan hanya menganggapnya sebagai pengulangan dari apa yang ada di dalam perjanjian lama, itu berarti bahwa kita tidak mengindahkan kata-katanya. Dan Yahwa berkata bahwa kita akan dimintai pertanggungjawaban karena hal itu. Oke, apakah Anda bermaksud untuk mengatakan bahwa salah satu alasan untuk menolak kata-kata Kristus adalah bahwa ketika Anda menolaknya, maka Anda merasa bahwa Anda tidak lagi harus menaatinya? Ya, benar sekali. Sifat alami yang telah jatuh, yang berdosa, tidak pernah mau taat atau tunduk pada kehendak Yahwa. Tetapi kita akan menghadapi bencana jika kita mencoba memisahkan ketaatan pada ajaran-ajarannya dengan apa yang telah dicapainya di kayu salib. Ketaatan sampai mati di kayu salib adalah contoh ketaatan yang luar biasa. Benar. Sekarang Mario, tolong buka kitab Matius pasal 7. Kristus di sini memperingatkan apa yang akan terjadi ketika seseorang mencoba untuk mengklaim manfaat atau perlindungan dari darah penebusannya sambil mengabaikan tanggung jawab ketaatan. Kitab Matius pasal 7 ayat 13-27. Ini adalah penjelasan yang serius tentang pentingnya mengindahkan perkataan Kristus dan bukan hanya sekedar menuntut manfaat atau perlindungan dari darahnya. Ya, silakan Mario. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya.
karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri, atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Baik, sekarang dengarkan apa yang terjadi pada mereka yang hanya berbicara tapi tidak melakukannya. Ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, Aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan melakukannya, dia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, dia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Orang-orang yang mengatakan Tuhan, Tuhan di mata dunia terlihat seperti orang Kristen yang tulus dan taat. Tetapi Kristus berkata, Aku tidak pernah mengenal kamu. Mengapa? Enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Ya, karena mereka adalah pelaku kejahatan. Mereka tidak menuruti kata-katanya. Mereka mengaku memiliki iman. Mereka mengaku sebagai orang Kristen. Tetapi mereka hanya pendengar, bukan pelaku firman-Nya. Oke, saya paham sekarang, Doni. Jika Anda memisahkan Yahusua dari kata-katanya, jika Anda mengklaim bahwa dia tidak mengajarkan sesuatu yang baru, Anda tidak akan melihat pentingnya mematuhi firman-Nya, dan Anda pada dasarnya telah memunculkan Yahusua yang lain. Ya, setuju. Itu benar, Anda sudah paham. Sebenarnya dunia menginginkan Mesias yang lain. Mereka menginginkan seorang Mesias yang berkata kepada mereka, Saya oke, kamu oke. Mereka tidak menginginkan seorang Mesias yang memperlihatkan kejahatan mereka. Ya, Anda benar-benar dapat melihat ini dalam doktrin sekali selamat tetap selamat. Tidak hanya secara efektif menghilangkan kebebasan memilih, tetapi juga meniadakan keyakinan apapun untuk dipatuhi. Lagi pula, untuk apa Anda harus berserah dan patuh ketika Anda sudah diselamatkan? Paulus memahami peran penting dari perkataan Kristus. Mario, tolong buka dan bacakan kitab 1 Timotius pasal 6 ayat 3-5 untuk kita. Anda tidak dapat mengetahui ayat ini dan masih terus memisahkan sang juru selamat dari ajarannya. Oke, di sini dikatakan, jika seorang mengajarkan ajaran lain dan tidak menurut perkataan sehat, yakni perkataan Tuhan kita Yahusua Kristus, dan tidak menurut ajaran yang sesuai dengan ibadah kita, dia adalah seorang yang berlagak tahu padahal tidak tahu apa-apa. Penyakitnya ialah mencari-cari soal dan bersilat kata, yang menyebabkan dengki, cedera, fitnah, curiga, percekcokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat dan yang kehilangan kebenaran, yang mengira ibadah itu adalah suatu sumber keuntungan. Kita benar-benar harus berhenti mengubah pesan Injil menjadi pesan yang mengajarkan bahwa ketaatan tidak perlu lagi. Itu tidak benar. Bahkan sekalipun kita tidak bisa taat dengan sempurna, kita harus berusaha. Kita harus berusaha untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Melakukan hal yang sebaliknya akan berarti bertindak lancang. Sebagai penutup, saya ingin Anda membaca sebuah bagian dari kitab Ibrani pasal 2. Ibrani pasal 2 ayat 1-4. Ayat-ayat ini membuktikan bahwa Mesias yang sejati tidak dapat dipisahkan dari ajarannya. Karena itu, harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaran malaikat-malaikat tetap berlaku, dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal, bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu, yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarnya, kepada kita dengan cara yang dapat dipercayai, sedangkan Yahwa meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mujizat-mujizat, dan oleh berbagai-bagai penyataan kekuasaan, dan karunia Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya. Tolak doktrin apapun yang meremehkan pentingnya ajaran atau Injil Kristus. Itu adalah Injil palsu yang menghadirkan Kristus yang palsu. Kita membutuhkan Kristus yang benar dan Injilnya yang murni. Amin. Tetaplah di sini para pendengar. Selanjutnya, apakah berkabung itu dosa? Cari tahu jawabannya saat Doni menjawab pertanyaan-pertanyaan yang Anda kirimkan ke kotak surat harian kami.
Anda mendengarkan radio World's Last Chance di WBCQ yang mengudara pada gelombang 31 meter di frekuensi 9330 kHz. Radio World's Last Chance mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Baiklah, hari ini kita mendapatkan pertanyaan dari Ensenada di Meksiko. Meksiko adalah tempat yang menarik. Saya ingin berkunjung ke sana suatu hari nanti. Ya, tahukah Anda bahwa program KB dan TV berwarna, dua hal yang sudah dianggap sangat penting di dunia modern kita, diciptakan di Meksiko? Hah? Saya baru tahu. Yang saya tahu bahwa dari seluruh kota di dunia, Mexico City berada di urutan kedua, setelah London sebagai kota pemilik museum terbanyak. Ya, itu pasti tempat yang menyenangkan untuk dikunjungi. Baiklah, Natalie Matos menulis, sepupu saya meninggal karena virus COVID tahun lalu. Di pemakaman, pendeta berbicara tentang bagaimana dia sekarang berada di tempat yang lebih baik. Dia mengatakan beberapa hal, tetapi poin utamanya adalah dia bersama Tuhan sekarang dan kita tidak boleh berkabung karena dia sudah ada di sorga. Sepupu saya dan saya selalu sangat dekat dan saya sangat merindukannya. Namun, saya merasa egois karena ingin dia tetap ada di sini. Saya tahu Alkitab tidak mengajarkan kita pergi ke surga atau neraka pada saat kematian, tetapi saya masih sedih karena dia telah pergi pada saat kehidupannya masih terbentang di depan dan dia meninggalkan dua anak yang berharga. Apakah saya berdosa karena meratapinya? Saya tahu dia hanya tertidur di kuburan dan hal berikutnya yang akan dia lihat adalah Yahusua. Tetapi saya sangat merindukannya dan merasa bersalah karena berharap dia masih ada di sini. Pertama, Natalie, izinkan saya mengatakan betapa saya turut berduka karena Anda telah kehilangan sepupu Anda. Bahkan setelah mengetahui bahwa dia tidak lagi merasakan sakit, tidak lagi berjuang menjalani hidup di dunia yang penuh dosa, tidak membuat kehilangan itu menjadi lebih mudah untuk ditanggung. Kedua, tidak. Anda tidak berdosa ketika Anda berduka karena kehilangan sepupu Anda. Ya, dan ini pertanyaan yang sangat menarik. Saya ingat beberapa tahun yang lalu, saya menghadiri pemakaman istri seorang pria yang bekerja dengan saya pada saat itu. Pria itu adalah seorang Kristen. Saya tidak ingat dari denominasi mana, yang pasti denominasinya berbeda dengan saya pada saat itu. Tetapi yang benar-benar mengejutkan saya adalah betapa anehnya khotbah pendeta itu. Dia, sama seperti pendeta di pemakaman sepupu Natalie, terus berbicara tentang bagaimana kita harus bahagia dan bersuka cita karena almarhum sekarang sudah berada dalam pelukan Tuhan. Anda menghadapi sebuah keluarga yang berduka. Anak-anak mereka sudah beranjak dewasa, tapi tetap saja mereka rindu pada ibu mereka. Dan si pendeta menyuruh mereka untuk bahagia. Saya yakin pendeta tersebut bermaksud untuk menghibur, tetapi itu menghadirkan nada yang salah. Anda tidak bisa hanya merasa bahagia ketika seseorang yang Anda kasihi meninggal, bahkan sekalipun jika Anda percaya bahwa mereka sudah ada di surga. Dan jika Anda diberitahu bahwa Anda seharusnya bahagia, tetapi Anda tidak bahagia karena Anda merindukannya, maka hal itu dapat menimbulkan perasaan bersalah, seperti yang dialami oleh Natalie saat ini. Pesan seperti itu tidak akan membantu sama sekali. Iya, saya pikir salah satu hal terburuk yang dapat Anda katakan kepada orang yang berduka adalah bahwa Tuhan lebih mengasihi atau lebih membutuhkan orang yang sudah meninggal itu. Itu seperti berkata, saya tahu Anda baru berusia 6 tahun, tetapi Tuhan membutuhkan mamimu lebih daripada kamu. Itu membuat Yahwa menjadi sosok monster yang egois. Saya mengerti. Hal seperti ini masuk dalam kategori menyebut namanya dengan sembarang. Perkataan seperti itu benar-benar salah, menggambarkan karakter kasihnya. Buka kitab Yesaya pasal 63, tolong Mario, dan bacalah ayat 7-9. Seperti inilah karakter sebenarnya dari Yahwa. Kitab Yesaya pasal 63 ayat 7-9. Aku hendak menyebut-nyebut perbuatan kasih setia Yahwa, perbuatan Yahwa yang masyhur, sesuai dengan segala yang dilakukan Yahwa kepada kita, dan kebajikan yang besar kepada kaum Israel yang dilakukannya kepada mereka, sesuai dengan kasih sayangnya dan sesuai dengan kasih setianya yang besar. Bukankah dia berfirman, sungguh merekalah umatku, anak-anak yang tidak akan berlaku curang, maka dia menjadi juru selamat mereka dalam segala kesesakan mereka. Bukan seorang duta atau utusan, melainkan dia sendirilah yang menyelamatkan mereka. Dialah yang menebus mereka dalam kasihnya dan belas kasihannya. Dia mengangkat dan menggendong mereka selama zaman dahulu kala. Yahwa merasakan apa yang kita rasakan. Saat kita berduka, dia ikut berduka bersama kita. Tidak ada tempat yang terlihat lebih jelas selain dalam kisah Lazarus. Tolong beralih ke kitab Yohanes pasal 11. Mari kita lihat pasal itu. Silakan baca dari ayat 1. Mari kita membaca kisah ini sesuai dengan konteksnya. Ada seorang yang sakit namanya Lazarus. Dia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya.
dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yahosua, "Tuan, dia yang engkau kasihi sakit." Ketika Yahosua mendengar kabar itu, dia berkata, "Penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Yahwa, sebab oleh penyakit itu anak Yahwa akan dimuliakan." Yahosua memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, dia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana dia berada. Tetapi sesudah itu, dia berkata kepada murid-muridnya, "Mari kita kembali lagi ke Yudea." Ada kata yang sangat menarik di sini yang sering kita lewati. Kata namun. Yahosua mengasihi Marta dan saudara perempuannya dan Lazarus. Namun, ketika dia mendengar bahwa Lazarus sakit, dia sengaja tinggal 2 hari lagi. Nah, ini tentu bukan tindakan yang biasanya kita anggap sebagai bukti kasihnya. Kata namun adalah sebuah kata penghubung. Anda dapat dengan mudah mengatakan Yahosua mengasihi saudara-saudaranya, oleh karena itu dia sengaja tinggal 2 hari lagi. Dan tampaknya sedikit bertentangan, ya kan? Ya, itu jelas bertentangan. Tapi mari kita terus membaca. Ayat 8. Murid-murid itu berkata kepadanya, "Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau. Masih maukah engkau kembali ke sana?" Jawab Yahosua, "Lazarus, saudara kita telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya." Maka kata murid-murid itu kepadanya, "Tuan, jikalau dia tertidur, dia akan sembuh." Tetapi maksud Yahosua ialah tertidur dalam arti mati, sedangkan sangka mereka, Yahosua berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Karena itu Yahosua berkata dengan terus terang, "Lazarus sudah mati, tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya." Lalu Thomas, yang disebut Didimus, berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, "Marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia." Thomas si peragu. Saya suka dia. Ya, tanggapannya sangat manusiawi, ya kan? Iya, benar. Dan saya suka bagian ini karena disinilah kita belajar bahwa kematian itu sama seperti tertidur. Natalie juga tahu itu. Ini sebenarnya lebih melegakan daripada berpikir bahwa orang yang kita kasih langsung pergi ke surga. Ya, siapa yang ingin ibu atau ayah kita tersayang dapat melihat semua yang kita lakukan? Privasi jadi hilang jika dibandingkan ketika mereka masih hidup. Benar. Oke, jadi Yahosua dan murid-muridnya pergi ke Betania, ke tempat di mana rumah Lazarus dan kedua saudara perempuannya berada. Begitu dia sampai di sana, dia mengirim kabar bahwa dia telah tiba. Baiklah, tolong bacakan lagi di ayat 32. Setibanya Maria di tempat Yahosua berada dan melihat dia, tersungkurlah dia di depan kakinya dan berkata kepadanya, "Tuan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Ketika Yahosua melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masgullah hatinya. Dia sangat terharu dan berkata, "Di manakah dia kamu baringkan?" Jawab mereka, "Tuan, marilah dan lihatlah." Beberapa poin dari bagian ini, perhatikan, Yahosua tidak mengatakan, "Hei, mengapa semua orang begitu sedih? Lazarus sudah ada di pangkuan Tuhan. Apakah Anda sungguh egois dan berharap dia kembali ke sini bersama kita?" Ya, jika dia benar-benar sudah pergi ke surga, itu akan menjadi waktu yang tepat untuk mengajarkan keyakinan itu. Ya kan, Doni? Iya, namun dia tidak melakukannya. Jelas, dia tergerak melihat betapa sedihnya semua sahabat dan keluarga Lazarus. Baiklah, lanjutkan ayat 35. Maka menangislah Yahosua. Maka menangislah Yahosua. Kenapa dia menangis? Dia tahu dia akan membangkitkan Lazarus hanya dalam 1 atau 2 menit lagi. Dan dia masih tetap menangis. Ya, menurut saya dia menangis karena dia melihat rasa sakit yang dirasakan oleh sahabat-sahabatnya. Saya kira juga begitu, Mario. Ayat 36 mengatakan, kata orang-orang Yahudi, "Lihatlah betapa kasihnya kepadanya." Kisah ini membuat kita tahu bahwa tidak masalah jika kita meratapi orang yang kita kasihi yang telah meninggal. Ya, jika mereka mengasihi Yahwa, kita bisa terhibur oleh pengetahuan bahwa perpisahan itu tidak akan berlangsung selamanya. Kita akan melihat mereka lagi, tapi perpisahan tetaplah menyakitkan. Dan jika Sang Juru Selamat yang tahu betul bahwa dia akan membangkitkan Lazarus hanya dalam beberapa menit lagi, masih bisa menangis di kuburan seorang sahabatnya, maka kita pun juga bisa. Tidak ada alasan untuk merasa bersalah karena berkabung. Karena tentunya merasa bersalah dalam kondisi seperti ini hanya akan menambah beban lain pada beban yang sudah berat. Ya, dan saya pernah membaca bahwa berduka adalah sebuah proses. Dibuat merasa bersalah karena berduka, seolah-olah itu adalah dosa, tidak akan membantu. Itu hanya akan membuat prosesnya menjadi jauh lebih sulit. Kita juga perlu mengingat bahwa misi Yahosua memiliki 2 tujuan. Mati untuk orang-orang berdosa. Iya, tapi juga untuk mengungkapkan Bapa. Mario, apa Anda ingat apa yang dia katakan pada Filipus? Filipus jelas tidak mengerti. Dia tidak memahami bagian dari misi Mesias ini. Sehingga, dalam kitab Yohanes pasal 14 ayat 8, dia berkata, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami." Atau dengan kata lain, tunjukkanlah saja Yahwa, hanya itu yang kami butuhkan. Apa tanggapan Sang Juru Selamat? Dan ini mungkin adalah sebuah respon yang tidak bisa dipercaya. Ayat 9. Kata Yahosua kepadanya, "Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku.
Barang siapa telah melihat aku, dia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Misi Yahuswa adalah untuk menunjukkan kepada kita seperti apa Yahwa jika dia adalah manusia. Dan Yahuswa menangis di kuburan Lazarus, menunjukkan kepada kita bahwa bahkan Yahwa sendiri akan berduka karena kehilangan orang yang dikasihi. Itu bukan dosa. Tidak perlu merasa bersalah ketika kamu sedih karena orang-orang yang kamu kasihi telah meninggal. Saya akan melangkah lebih jauh dengan mengatakan bahwa kehilangan orang yang dikasihi tidak seharusnya mudah dan menyenangkan. Jika Anda senang atas kehilangan yang seperti itu, ada sesuatu yang salah. Itu poin yang bagus, Doni. Saya hanya ingin mengatakan kepada Natalie dan semua orang yang sama dengan dia, jangan menambah beban kesedihan Anda dengan merasa bersalah karena berduka karena kehilangan seseorang yang dekat dengan Anda. Rasa bersalah datang dari setan, bukan Yahwa. Yesaya menggambarkan misi Sang Juru Selamat dengan mengatakan, buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum. Dengan kata lain, Sang Juru Selamat tidak akan pernah menyebabkan kerusakan lebih lanjut pada sesuatu yang sudah terluka dan rusak. Dia tidak akan melakukannya dulu, dan dia tidak akan melakukannya juga sekarang. Dan begitu juga dengan Yahwa. Alih-alih bersukacita saat kita berduka, dia berduka bersama kita karena dia mengasihi kita. Anda menyukai apa yang Anda dengar? Kunjungi situs kami di worldslastchance.com untuk mendengarkan episode-episode lain dari program radio kami. Radio World's Last Chance mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Halo, ini adalah janji harian Anda dari firman Yahwa. Prajurit Winnegar bertugas di Angkatan Darat Amerika Serikat pada akhir Perang Dunia Kedua. Suatu malam saat berpatroli, dia melihat sosok yang berlari melintasi lapangan di luar desa tempat unit Winnegar ditempatkan. Berhenti, atau aku akan menembak, teriak Winnegar. Sosok yang berlari itu merunduk di balik pohon. Winnegar tetap diam, menunggu. Dia tidak ingin menembak, tetapi sudah menjadi tugasnya untuk menangkap siapapun yang ada di sana. Setelah beberapa saat, sosok itu pindah ke pohon besar dan mulai menggali. Setelah mendapatkan sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh Winnegar, sosok itu kembali bergerak. Sekali lagi, Winnegar berteriak, "Berhenti, atau saya akan menembak." Winnegar melihat orang itu lari. Prajurit itu dengan cepat mengejar orang yang melarikan diri ini dan menjegalnya ke tanah. Yang mengejutkan, ternyata orang yang berlari itu adalah seorang anak laki-laki. Dalam pergulatan mereka, benda yang digali bocah itu jatuh ke tanah. Dan itu adalah sebuah menorah yang indah. Sebuah kaki dian orang Yahudi yang bercabang 7. Winnegar mengambilnya dan memperhatikannya dengan penuh minat. Anak itu menerjangnya. "Berikan padaku, itu milikku," sambil menangis. Winnegar dengan segera meyakinkan bocah itu bahwa dirinya aman dan mengembalikan menorah itu kepadanya. Dia menanyai anak itu, menanyakan di mana keluarganya. Tapi anak itu tidak tahu. Dia sudah berada di medan perang, di kamp konsentrasi di mana dia menyaksikan ayahnya terbunuh, dan dia tidak tahu di mana ibunya. Dalam minggu-minggu berikutnya, Winnegar membawa anak laki-laki itu, yang bernama David, di bawah perlindungannya. Meskipun mereka mencoba untuk menemukan salah satu kerabat David, namun mereka tidak berhasil. Ketika tiba waktunya bagi Winnegar untuk pulang, dia bertanya kepada David, apakah dia ingin ikut dengannya. David setuju. Jadi Winnegar melewati proses birokrasi yang diperlukan untuk secara resmi mengadopsi David sebagai putranya sendiri. Winnegar sendiri juga adalah seorang Yahudi dan aktif dalam komunitas Yahudi di tempatnya tinggal di New York. Seorang kenalannya adalah kurator museum Yahudi di Manhattan. Setelah melihat menorah David, dia memberitahu bocah itu bahwa itu adalah menorah yang sangat berharga dan bersejarah. Menurutnya, peninggalan yang begitu berharga itu seharusnya bisa dipamerkan kepada seluruh komunitas Yahudi. Dia bertanya kepada David apakah dia mau menjualnya dan menawarkan anak itu 700 juta rupiah sebagai bayarannya. David mengucapkan terima kasih atas tawaran baik itu, tetapi dia menolak. Dia mengatakan bahwa benda itu telah ada di keluarganya selama lebih dari 200 tahun. Dia tidak akan menjual ikatan terakhir yang dia miliki dengan keluarganya. Bulan Desember berikutnya, ketika hari raya Hanukkah tiba,
David dan Winnegar menyalakan menorah itu dan meletakkannya di jendela rumah mereka di New York City. David kemudian naik ke atas untuk mengerjakan pekerjaan rumahnya. Tak lama kemudian, terdengar ketukan di depan pintu. Ketika Winnegar membuka pintu, dia menemui seorang wanita di sana. Dalam bahasa Inggris yang beraksen kuat, dia menjelaskan bahwa saat dia berjalan di jalan, dia melihat menorah itu di jendela. Dia mengatakan bahwa keluarganya memiliki satu yang seperti itu, dan dia belum pernah melihat ada yang lain yang seperti itu. Perempuan itu bertanya apakah dia bisa memberitahunya di mana dia mendapatkannya, dan apakah dia boleh melihatnya lebih dekat. Winnegar mengundangnya masuk, dan menjelaskan bahwa benda itu sebenarnya adalah milik putranya. Mungkin putranya bisa memberitahunya lebih banyak tentang benda itu. Winnegar pun memanggil David untuk berbicara dengan perempuan itu. Saat David masuk ke ruangan, matanya terbelalak. "Mama!" dia berseru, berlari dan melemparkan dirinya ke dalam pelukan perempuan itu. "David! David!" dia menangis. Dia mengira anaknya telah terbunuh selama perang bersama dengan anggota keluarga mereka yang lain. Para pendengar, kitab Yeremia pasal 31 ayat 16 dan 17 mengatakan, "Beginilah firman Yahwa, cegahlah suaramu dari menangis, dan matamu dari mencucurkan air mata, sebab untuk jerih payahmu ada ganjaran. Demikianlah firman Yahwa. Mereka akan kembali dari negeri musuh. Masih ada harapan untuk hari depanmu. Demikianlah firman Yahwa. Anak-anak akan kembali ke daerah mereka." Kepada kita telah diberikan janji-janji yang besar dan berharga. Majulah dan mulailah mengaminkannya. World's Last Chance berdedikasi untuk mempersiapkan orang menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Acara siaran radio harian kami tersedia dalam 7 bahasa berbeda dari seluruh dunia dan masih banyak bahasa-bahasa lain lagi yang akan mengudara. Video-video dan artikel-artikel kami telah diterjemahkan ke dalam lebih dari 30 bahasa berbeda. Dan kami tidak hanya fokus pada salah satu poin pengajaran. Kami bersedia untuk bekerja sama dengan surga untuk membawa semua kebenaran ke dunia. Artikel-artikel dan video-video kami mencakup berbagai topik-topik penting pada pertumbuhan dan pembangunan dari perjalanan kekristenan. Kami menghadirkan materi yang mencakup kesalehan praktis di dalam kehidupan sehari-hari, doktrin Alkitabiah yang benar-benar hanya didasarkan pada firman Yahwa, kalender Sang Pencipta, dan nubuatan akhir zaman yang penting untuk Anda ketahui. Kami bahkan membahas berbagai macam angin pengajaran yang palsu yang telah digunakan oleh setan untuk menipu banyak orang, dan mengungkapkan mengapa itu salah dan apa yang benar berdasarkan Alkitab. Kunjungilah kami hari ini di worldslastchance.com. Pelajarilah kebenaran di hari-hari terakhir ini. Saya tidak benar-benar menyadari bahaya dari Injil palsu dan Kristus palsu bagi orang-orang Kristen modern. Ya, tentu tidak. Tidak ada orang yang secara sadar dengan sengaja mempercayai kesalahan. Tentu saja tidak. Ketika saya mengetahui kebenaran tentang sifat alamiah Yahwa dan bahwa ketuhanan Tritunggal itu tidak ada, saya bisa melihat itu sebagai bentuk Kristus yang palsu. Tetapi saya tidak pernah menyadari bahwa bahkan untuk para pendengar Unitarian, yaitu mereka yang percaya bahwa Yahwa adalah satu sebagaimana yang dikatakan kitab suci, saya tidak pernah menyadari bahwa kita juga dapat menerima Kristus palsu. Jadi untuk menjaga diri dari ajaran salah setan yang sangat canggih ini, apa yang harus dilakukan oleh orang-orang percaya? Bagaimana cara agar kita bisa tetap berada di dalam terang? Itu adalah pertanyaan yang bagus. Menurut saya jawabannya adalah dengan memastikan bahwa Anda selalu membandingkan keyakinan Anda, terutama ide-ide yang baru, dengan pengajaran langsung dari Yahuswa. Apa-apa ajarannya yang diucapkan melalui kata-katanya sendiri, ini adalah fondasi di mana kita harus mendasarkan pemahaman kita terkait perjanjian baru dan semua standar-standarnya. Baca kata-kata Kristus sendiri. Itu poin yang bagus. Berapa banyak dari kita selama renungan pagi kita yang mau membaca kalimat-kalimat dari perkataan Kristus? Kita akan membaca renungan harian, kita akan membaca artikel rohani, tetapi seberapa sering kita langsung membuka kitab suci dan membacanya secara langsung untuk diri kita sendiri? Dan harus sesuai konteksnya. Betul, harus berdasarkan konteksnya. Kemudian kita harus melakukan lebih dari sekedar membaca. Kita harus mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Inilah yang Rasul Yakobus maksud dalam tulisannya. Kita harus melakukan lebih dari sekedar mengungkapkan kebenaran secara verbal.
kita harus menjadikannya bagian dari kehidupan kita sehari-hari dalam pengambilan keputusan kita sehari-hari. Mario, tolong buka kitab Yakobus pasal 2 dan baca ayat 14-18. Yakobus. Anda hobi mengutip dari kitab-kitab kecil yang sulit ditemukan ini, ya kan? Itu tepat di antara kitab Ibrani dan kitab 1 Petrus. Oke, dapat. Di sini dikatakan, apa gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa dia mempunyai iman, padahal dia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, "Selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang," tetapi dia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Tidak ada tempat lain di mana tugas kita lebih jelas diterangkan selain dalam kata-kata dan perumpamaan Kristus. Kita harus mempelajarinya, memasukkannya ke dalam hati, dan menjadikannya prinsip hidup yang menjadi dasar keputusan dan tindakan-tindakan kita. Dan itu tidak berarti Anda harus melakukannya dengan kekuatan Anda sendiri. Berdoalah dan mintalah Yahweh untuk menolong Anda, dan Dia akan melakukannya. Dia tidak mengharapkan kesempurnaan dari kita semua. Faktanya, Dia tahu bahwa selama kita memiliki kodrat atau sifat alami yang berdosa, akan ada saat-saat di mana kita tersandung dan jatuh. Tetapi itu tidak berarti bahwa kita sudah terhilang. Buka kitab 1 Yohanes pasal 1 dan mulailah membaca dari ayat 5. Kita sering membaca hanya satu ayat itu saja, tapi keseluruhan bagiannya juga sangat bagus. Kitab 1 Yohanes pasal 1 ayat 5 dan seterusnya. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Yahwa adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yahusua, anaknya itu, menyucikan kita daripada segala dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Dia adalah setia dan adil, sehingga Dia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Oke, saya sudah sampai di akhir pasal, Doni. Saya baca lagi yang selanjutnya. Ya, sedikit saja. Anak-anakku, hal ini kutuliskan kepadamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yahusua Kristus, yang adil. Dan Dia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Nah, di situ ada berita Injil. Anda tidak harus mengangkat tangan dan berkata, "Saya tidak bisa taat, jadi ketaatan tidak perlu." Demikian juga, Anda tidak perlu bekerja di bawah beban harapan yang berat ini, dan mencambuk diri Anda sendiri untuk menjadi sempurna sebelum Yahusua kembali. Percayalah kepada Bapa Surgawi Anda untuk mempersiapkan Anda. Pastikanlah Anda berusaha. Berusahalah untuk hidup sesuai dengan kehendak-Nya yang sudah dinyatakan. Tetapi ketahuilah bahwa ketika Anda jatuh, ketika Anda berdosa, dan Anda pasti akan melakukannya, Yahwa setia dan adil dan akan mengampuni Anda dan menyucikan Anda dengan darah Anak-Nya. Inilah rencana yang dilakukan untuk keselamatan Anda. Anda dapat mempercayai Dia untuk membuat Anda siap untuk kekekalan di kerajaan-Nya jika Anda mau memintanya. Ya, dan itu dilakukan dengan membawa firman Kristus ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Para pendengar, kami berharap Anda dapat bergabung dengan kami lagi besok. Sampai jumpa dan ingatlah, Yahwa mengasihi Anda dan Dia aman untuk dipercaya. Anda baru saja mendengarkan radio WLC. World's Last Chance berkomitmen untuk memberitakan Injil Kerajaan Yahwa kepada dunia. Nubuatan dan peristiwa-peristiwa terbaru mengindikasikan bahwa Sang Juru Selamat sudah akan kembali dalam waktu yang tidak lama lagi. Orang-orang kudus kemudian akan diberikan hidup yang kekal dan Kerajaan Yahwa akan ditegakkan di sini, di bumi ini. Tidak ada waktu yang bisa disia-siakan. Terimalah anugerah keselamatan hari ini dan izinkan Yahwa menyelimuti Anda dengan kebenaran Kristus.
Program ini serta episode Radio WLC yang lain tersedia di worldslastchance.com. Klik ikon Radio WLC di bagian kanan atas beranda. Bergabunglah kembali bersama kami besok untuk menerima berbagai pesan kebenaran lain di WBCQ yang mengudara pada gelombang 31 meter di frekuensi 9330 kHz. Radio WLC mempersiapkan orang untuk hidup dalam kerajaan Yahwa di bumi yang akan ditegakkan saat Kristus kembali tidak lama lagi.